terjadi perseteruan antara pihak Belanda dengan Keraton. Kedua belah pihak memperdebatkan tentang pembangunan jalan yang akan dibangun dari Anyer hingga Padalarang. Pembangunan jalan sudah dilaksanakan. Sudah mau tahu? Tidak bisa berjadil semakin jual dari pihak Keraton. Bisa tidak sesuai. Tapi jalan yang saya mau. Naikkan tata hatiku, maka akan melancar sistem demokrasi kita. Bagaimana mungkin di usianya yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda Frans Misen untuk berunding dengan Tuan Hamengkubuwono IV mengenai kepemimpinan Hamengkubuwono V dengan umur yang begitu muda. Hai Frans Misen, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih, saya juga senang bertemu Anda, Tuan Hamengkubuwono. Datang saya kemari, saya ingin berunding dengan Anda, Tuan. Baiklah, Frans Misen, apa yang Anda bicarakan? Lebih baik saya ingin mendengar apa saja dari Anda. Wow, baiklah. Namun masih ada harapan dari pihak apalagi yang keturunan dari Papa. Mana sesuai itu? Saya
Sebelumnya, rakyat hidup dengan bahagia. Tetapi, setelah kepemimpinan Swisher, rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra Hayamkubuwono III bernama Raden Mas Ambawiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena zaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Kalau begini terus, berkurang uang dari lagi demonetisasi. Kalau peluang kita sudah mencapai kebutuhan, kita tidak cara bagaimana kalau dapat Pangeran Diponegoro, ia kan sudah hubungan dengan sesama bangsawan sepertinya. Kemudian datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon menjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Pangeran, pihak Belanda telah setuju untuk mengurusi semua tanah kita dan membayar kompensasi sewa tanah. Mohon pinjamkan uang ke keraton. Baiklah, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dan akte Tionghoa. Namun, Swisher berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nablus atas perkebunan Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Pangeran Diponegoro sangat membenci
pengakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyat yang menderita atas perlakuan pihak Belanda. Akhirnya, Pangeran Diponegoro memanggil Patih Rejo dan Ratu Ageng untuk menanyakan tentang kerjasama pihak keraton dengan pihak Belanda. Mengapa kalian bersedia bekerjasama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengisi semua tanah kita. Benar, pihak Belanda membantu kita, tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang keuntungan apa saja yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, yang jelas kami akan bekerjasama dengan pihak Belanda. Jalan. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar Patih Rejo dapat membeli senjata untuk memanah. Suatu ketika terjadi sebuah perang saat proses pembangunan Jalan Anyar di Panarukan yang dilakukan tanpa izin dari Pangeran Diponegoro. Patih dan Rejo, Ada berapa tuan? Ada yang bisa saya bantu? perintahkan pada anak kita beberapa sampah sudah dilaksanakan. Baik tuan, tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan sampah tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, Bengkel, cepat, berapa sampah teman-temannya itu? Baik tuan, cepat, sampah itu. Setelah Pangeran Diponegoro tahu bahwa Belanda memasang patok-patok tanpa persetujuan darinya, Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Tetapi tindakan beliau disadari oleh Patih dan Rejo dan terjadilah pertarungan antara kedua belah pihak. Apa-apaan ini? Siapa yang berani masang patok-patok ini di wilayah? Cepat, lepas patok-patok itu. Hei, siapa yang menyuruh kalian mencoba patok ini? Cepat, masuk dari muda. Beraninya kalian, serang! Jangan biarkan mereka pergi, tidak! Setelah pertarungan yang begitu sengit, pihak Diponegoro memutuskan untuk mundur dari pertarungan dan memikirkan tempat untuk berlindung dari pihak Belanda. Tuan, bagaimana kita akan berlindung saat ini? Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Cepat, ikuti saya. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Selarung untuk sementara waktu.
keadaannya semakin sulit dan tersesat dan Belanda. Mari kita buat benteng pertahanan di bawah Selorong ini. Baik Tuan, akan kami usahakan agar kita bisa berjuang bersama. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubuwana Ali-Basyah Sentosa dan Kiai Majian sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Pasukan, mari. Segera kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Baik, Jenderal, tapi pasukan kita masih lemah. Bagaimana kita bangun dari Sumatera Barat? Lakukan saja bila memang itu yang terbaik. Belanda meluncurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Ali-Basyah Sentosa. Ali-Basyah Sentosa berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Cepat, kemarilah. Bagaimana kalian ini? Lawan Diponegoro saja becus. Kalau begini terus, kita akan kalah. Tetapi kami telah melakukan siasat yang telah disusun. Alasan akan dibuat rencana sendiri untuk melawan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, suasana di kediaman Presiden Pak di tengah kota Magelang ramai. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya masih tak curiga. Dan dalam niatan baik untuk bersilaturahmi, mengingat saat itu sedang berlangsung perayaan Idul Fitri. Pangeran Diponegoro disambut ramah oleh perwira dan pejabat bangsa. Dilanjutkan acara ramah-tamah di dalam gedung. Sampai suatu saat, muncul dialog membahas kelanjutan nasib tanah Jawa dan sang pangeran sendiri. Pangeran Diponegoro. Sebaiknya Anda tidak bisa kembali ke Mandasa. Tinggal saja di sini bersama saya. Mengapa saya tidak diizinkan untuk kembali? Itu tidak penting, Pangeran. Saya akan menahan Anda agar masalah ini cepat selesai. Ada masalah apa, Jenderal? Saya merasa tidak memiliki masalah dengan siapa. Tidak, saya akan segera menyelesaikan masalah politik hari ini juga. Jika begini situasinya, ini karena sifat jelaku. Saya sudah tidak takut mati karena sudah tidak ada yang tersisa selain dibunuh. Pangeran, itu tidak penting. Saya akan menyelesaikan masalah ini dan mewujudkan keinginanmu itu. Setelah kejadian tersebut, Pangeran Diponegoro mempersetujui apa yang diinginkan dari Jenderal de Kock. Namun, sebelum ia pergi, Pangeran Diponegoro menghampiri beberapa pengikutnya. Dia lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya, kemudian ia beranjak keluar. Pihak Belanda telah datang di depan rumah dan membawa Pangeran Diponegoro menuju tanah pengasingan. Pasukan, bawa dia. Jangan.
Akhirnya, Pangeran Diponegoro dibawa menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Dengan ini pahlawan kita yang terhormat telah gugur, meninggalkan kita dengan kesedihan yang mendalam. Namun, pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan. Mereka telah menunjukkan keberanian, kesabaran, dan dedikasi yang tidak terlalu. Mari kita mengenang pengorbanan mereka dengan rasa hormat dan terima kasih. Semoga semangat mereka menjadi inspirasi kita untuk membangun bangsa yang lebih baik. Selamat jalan pahlawan bangsa, kita akan selalu mengingatmu. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, kemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana,